Puji nama Tuhan, damai sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini ya. Bagaimana kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Amin saudara. Pagi hari ini saya menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu tentang aman di tengah badai yang bergelora. Sama-sama katakan tema ini, aman di tengah-tengah badai yang bergelora. Kata aman ini diimpikan ya, atau didambakan oleh semua orang. Saudara, orang yang punya banyak uang pengen menyimpan uangnya di bank yang aman. Orang cari rumah, tempat rumah, atau mau cari kontrakan, kos, ditanya lingkungannya aman gak? Aman ini menjadi kebutuhan kita saudara ya. Dan hari ini saudara, sampai hari ini kita belum bisa ibadah secara konvensional karena dianggap keadaan ini belum aman saudara. Makanya kita masih ibadah seperti hari ini, masih beribadah secara jarak jauh, beribadah di rumah ya saudara. Karena dianggap keadaan ini belum aman. Saudara, kira-kira apa penyebabnya hari ini kenapa kita belum bisa beribadah bersama-sama? Apa penyebabnya? Coronavirus ya, virus corona saudara. Penyebabnya itu saudara, walaupun demikian kita tetap bersatu, amin. Kita tetap bersatu karena firman Tuhanlah yang mempersatukan kita. Saya mau tanya kepada yang ada di rumah maupun yang ada di sini, coronavirus ini dari Tuhan atau dari setan? Jawab ya, dari Tuhan atau dari setan? Halo, ini ada orang atau tidak ini? Dari Tuhan atau dari setan? Gak berani ngomong, saya bilang ini dari setan. Saudara, kenapa dari setan? Walaupun melalui manusia itu adalah trik atau itu adalah upaya-upaya iblis. Kenapa saya bilang dari setan? Saya punya alasan pribadi, saya tidak tahu dari siapapun, saya punya alasan pribadi. Yang pertama saudara, tujuan iblis itu adalah memecah belah tubuh Kristus. Benar gak saudara? Dulu kita nyanyi, satukanlah hati kami bergandengan tangan, atau bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Sekarang saudara menggandeng tangan? Tidak bisa, kita dibatasi oleh physical distancing. Gak boleh lagi gandeng tangan. Jangankan gandeng tangan, jabat tangan aja gak boleh. Harus salam sehati ya. Gak boleh, salam aja gak boleh saudara. Saudara, iblis itu selalu memecah belah saudara ya. Jadi kita gak bisa lagi sekarang ngumpul-ngumpul. Tujuan iblis supaya kita gak boleh ngumpul. Padahal mah budaya timur itu pasti ngumpul ya. Apalagi di daerah kami ketemu itu harus cipika-cipiki. Sekarang gak boleh, kita harus jaga jarak saudara ya, jaga jarak. Iblis tahu ketika manusia khususnya anak Tuhan bersatu, maka di situ bisa melahirkan sebuah kekuatan yang besar. Ketika bersatu, saudara, kalau Indonesia punya filosofi ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang kalau bersatu dibilang cari mati saudara ya. Saudara, iblis tahu bahwa di mana ada persatuan di situ pasti melahirkan yang namanya kekuatan. Orang yang bersatu itu tidak mudah dikalahkan. Orang yang bersatu tidak mudah dipatahkan. Seperti sapu lidi, saya sudah pernah memberikan ilustrasi ini, saudara. Sapu lidi, kalau hanya satu saja, saudara, dengan mudah anak kecil pun bisa mematahkannya. Tapi ada satu kumpulan sapu lidi, orang gede pun sulit untuk mematahkannya. Ada sebuah kekuatan yang besar ketika ada persatuan, saudara ya. Tidak mudah dikalahkan saudara. Persatuan itu menghasilkan sebuah keharmonisan. Tadi saudara, gitar ini saudara Adit yang memainkan. Kalau saya bertanya, senar dari 1 sampai 6 itu senar satu aja, maksudnya satu tipe gitu ya, kira-kira bisa menghasilkan keharmonisan? Tidak bisa, justru berbeda-beda itu bisa menghasilkan sebuah keharmonisan. Saudara, di mana ada persatuan menghasilkan keharmonisan saudara? Ketika orang bersatu tidak mudah dikalahkan. Nah ini coronavirus hari ini membuat kita tuh tidak bisa lagi bersatu. Tapi dalam hadirat Tuhan kita tetap bersatu. Dia kalah saudara ya. Yang kedua, coronavirus itu menciptakan manusia tuh menjadi manusia yang egois. Pertama-tama ketika diumumkan ada lockdown saudara, hand sanitizer itu saudara tidak akan ditemukan di pertokoan, di swalayan.
Masker itu sulit dijangkau. Sekarang hari-hari ini orang bingung mau dibuang kemana nih masker segini banyaknya, saudara ya. Orang menjadi orang yang egois. Yang penting saya punya stok, yang penting saya dan bahan makanan dan lain-lain sebagainya. Orang diciptakan menjadi seorang yang egois ya saudara. Yang ketiga, coronavirus ini menebar ketakutan. Hari-hari ini di mana saja orang mengalami ketakutan. Benar nggak saudara? Ini yang ditanam saudara ya, yang ditanam. Bahkan sampai iman itu rasanya nggak kelihatan, iman itu rasanya nggak muncul, saudara, rasanya tidak nampak lagi, saudara. Dan pada akhirnya iblis pikir, lewat coronavirus ini, iblis pikir dapat memisahkan kepala dengan tubuh. Dapat memisahkan kepala dari tubuh. Lewat apa? Lewat nggak bisa lagi ibadah, dipikir orang nggak bisa lagi ibadah, nggak bisa lagi ketemu Tuhannya, saudara. Ternyata kita tetap ibadah walaupun terpisah lewat live streaming. Makanya saudara, jangan menggenapi rencana iblis ini dengan tidak beribadah walaupun lewat worship from home ya, lewat ibadah di rumah. Jangan sampai kita menggenapi rencana iblis ini, saudara. Iblis pakai jebakan ini, sudah ya udahlah. Iblis pengen kita bersantai ria di rumah saja. Ibadah jam 8, bangunnya jam 8 kurang 5. Gak usah pakai mandi, gak usah nonton sambil tiduran, itu jebakan saudara. Itu adalah jebakan. Jangan sampai kita menggenapi ini saudara ya. Iblis kepengen tubuh ini terpisah dari kepala, saudara ya. Jangan sampai itu terjadi. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji cinta saudara kepadanya. Tuhan sedang menguji pengorbananmu kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji penghormatanmu kepada Tuhan lewat ibadah di rumah. Apakah engkau masih tetap dengan hati yang hormat kepada Tuhan, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan? Tuhan sedang uji itu, saudara. Mungkin saudara bilang, saya sih cinta banget sama Tuhan, tapi cintaku berat di ongkos, cintaku berat di kuota, saudara ya. Saya memang berpikir ya, kasihan juga ya, ada beberapa di antara saudara yang di rumahnya tidak punya wifi ya saudara, menggunakan kuota saja saudara, mungkin cukup berat ya saudara. Makanya minggu kemarin Bapak Gembala lewat Gembala Kul mensurvei ya kepada seluruh anak-anak muda di tempat ini, di GBI Aksa, bagaimana kira-kira lewat live streaming. Udah Minggu, Sabtu, mereka hari Kamis pulang. Dan puji Tuhan saudara, ini adalah jawaban yang luar biasa banget. Wow saudara, walaupun banyak sekali jawaban-jawaban itu saya di-sharing sama Bapak Gembala waktu saya ngeliat WA-nya, katanya intinya itu tidak apa-apa buat Tuhan itu, walaupun kuotanya harus keluar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang berani berkorban buat Tuhan, amin. Tuhan berani kepada orang yang berani bayar harga. Sama-sama, Tuhan berani kepada orang yang berani bayar harga. Sama-sama saya ya, katakan ya, berani bayar harga. Mau bayar harga. Wow, kalau udah seperti ini, apapun tidak bisa menghentikan langkah kita untuk cari Tuhan. Amin. Bahkan keadaan sulit seperti ini tidak bisa menghentikan langkah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan penderitaan, kekurangan, sakit, apapun itu tidak bisa menghentikan langkah kita untuk cari Tuhan. Ya saya aja bangga, saya aja berbinar-binar ketika disampaikan itu, saya aja senang, apalagi Tuhan. Tuhan senang dan saya, Tuhan berani bayar harga kepada orang yang berani bayar harga. Hari ini mungkin sulit, memang sulit saudara. Cintaku berat di ongkos saudara, cintaku berat di kuota. Tapi percayalah, engkau tidak akan jatuh miskin dengan engkau beribadah lewat live streaming. Teruslah lakukan itu. Maka saudara, ketika engkau live streaming, di bawah itu ada tanda lonceng saudara. Saudara klik itu, biar setiap kali ada siaran langsung, saudara dapat notification-nya. Ya saudara ya. Nah itu saudara, tema firman Tuhan. Jadi iblis itu hari ini gagal total ya. Gagal total saudara. Kalau iblis gagal total berarti Tuhan datangnya masih lama dong. Ya saudara, karena ini gagal ya. Pengen kita terpisah dari kepala, pengen kita gak beribadah, tetap saja beribadah dengan cara yang luar biasa. Ya, firman Tuhan hari ini yang tadi saya sudah katakan bahwa aman di tengah-tengah badai yang bergelora. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal 4. Markus pasal yang keempat, ayat ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Markus 4
ayat yang ke-35 sampai 41. Semuanya buka Alkitabnya ya saudara. Tanda penghormatanmu kepada Tuhan ketika engkau beribadah, walaupun di rumah kau persiapkan Alkitabmu. Kita baca sama-sama yang di sini maupun yang di rumah, perikopnya saja. Nanti ayat-ayatnya menyusul ya. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Sekali lagi, angin ribut diredakan. Ayat ini ayat yang sudah kita dengar berulang-ulang kali dari sejak kita sekolah minggu. Ketika angin ribut ini diberhentikan sama Tuhan, diredakan sama Tuhan, saudara, Tuhan tidak pakai teknologi apapun. Tuhan tidak pakai sarana. Tuhan hanya berucap saja dan angin ini berhenti dan angin ribut ini reda. Ya saudara, saudara mau aman di tengah badai? Ku kan berdiri di tengah badai. Mau berdiri di tengah badai? Siun. Kata orang Sunda, takut. Badai itu takut saudara. Mau berdiri di tengah badai? Mari kita lihat firman Tuhan, ada rahasia besar ya. Namun kita lihat ayat 36 dulu saudara. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan apa saudara? Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara ayat 36 ini saudara, mereka bawa Yesus. Mereka sertakan Yesus dalam perjalanannya. Mereka melibatkan Yesus. Saya mau tanya, apakah mereka sudah tahu badai itu akan terjadi? Apakah mereka sudah tahu angin ribut itu, angin yang besar itu akan menggoncang perahu mereka? Geleng-geleng begini tahu? Mereka belum tahu saudara. Mereka belum tahu. Ada Yesus atau tidak ada Yesus, angin itu pasti datang. Ada Yesus atau tidak, badai itu pasti menerpa perahu mereka. Tapi bersyukur perahu yang ada Yesus, dia tetap berdiri walaupun badai itu, sekuat apapun badai itu menerpa. Sudah ingat peristiwa perjamuan di Kana? Ketika seorang yang mengadakan undangan nikah, hajatan saudara, undangan itu nggak mungkin di hari H, udah sibuk dandan baru mau undang ini itu nggak mungkin saudara. Undangan tuh dibuat itu pasti hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, benar ya saudara? Apakah mereka tahu mereka akan kekurangan air anggur? Jadi undang Yesus, mereka juga belum tahu karena waktu itu Yesus belum pernah melakukan mujizat apapun. Karena mujizat yang pertama dilakukan Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Mereka belum tahu tapi mereka undang Yesus. Saudara, mereka undang Yesus. Seringkali kita udah kekurangan baru bingung, Yesus aku undang engkau. Sudah ada badai baru ingat Tuhan. Selama ini kemana Yesusnya, dikemanain? Minggu lalu kami diminta doa. Pak Pendeta bersyukur sekali hari ini Pak Pendeta datang itu bawa Yesus. Selama ini saya nggak tahu Yesus tuh, saya di sini, suami saya tidur di sana, anak saya tidur di atas. Yesus itu nggak tahu di mana, saya nggak tahu. Di luar kali Yesus itu nunggu-nunggu kapan kau panggil aku. Kami ketawa ya, kami ketawa. Bersyukur Pak Pendeta datang nih bisa bawa Yesus saudara. Kami jauh dari sini ke Ranca Ekek saudara. Seringkali orang sudah dalam tekanan baru ingat Yesus. Saya dan saudara juga seringkali seperti itu. Badai itu udah mau masuk ke dalam perahu baru teriak. Belajar dari murid-murid ini dan perjamuan di Kana. Undang Yesus sebelum kejadian itu terjadi. Walaupun hari ini kau aman, kau harus libatkan Yesus dalam usahamu, libatkan Yesus dalam pelayananmu, libatkan Yesus dalam keluargamu, libatkan Yesus dalam segala hal. Amin saudara. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, badai itu tidak mengenal orang. Badai datang tuh enggak milih-milih orang. Oh ini pendeta, jangan, badai enggak boleh datang. Oh ini presiden, badai enggak datang. Oh ini setia banget sama Tuhan, badai enggak datang. Badai datang tidak milih-milih orang. Dia membabi buta, dia menerpa siapa saja, dia menghantam, dia mengamuk tanpa permisi, dia tanpa tahu malu, dia bahkan enggak sopan, datang pokoknya datang menerpa saudara. Dia enggak butuh di approve dulu ya, di ACC dulu ya, saya izinkan kamu masuk. Enggak saudara,
Dia datang dengan bengis, saudara. Dia datang tidak tahu belas kasihan. Di sini dikatakan tadi apa? Lalu mengamuklah Taufan. Mengamuk, kata mengamuk itu kayak apa sih? Kalau saya marah anak saya, yang namanya mengamuk gimana saudara? Mengamuk tuh brutal ya saudara. Membabi buta saudara. Bukan sekedar marah. Badai datang tuh bayangkan bagaikan amukan saudara. Berarti itu luar biasa saudara. Dia tidak pandang-pandang. Yang kita baca ini kan Yesus ada di perahu ya, saya mau tanya. Perahu yang ada Yesusnya oleng atau jalan lurus saja? Oh, ada badai ya? Yang perahu Yesus mah jalan aja. Oleng atau enggak? Oleng saudara. Oleng saudara. Dia enggak diam aja. Perahu saudara, kapal bahtera pasti oleng karena angin ribut saudara. Enggak peduli siapa yang ada di dalamnya, termasuk ada Yesus. Termasuk ada Yesus. Kapal itu pasti oleng ketika ada angin saudara. Tapi satu hal yang pasti, bahwa perahu itu tidak akan tenggelam selama Yesus ada di situ. Katakan amin. Hari ini coronavirus ini di mana-mana. Apa anak-anak Tuhan bisa lalu lalang dengan bebas? Sama. Kapal kita juga kena. Kapal kita juga oleng. Bisnis saudara juga kena imbasnya, saudara. Bisnis saudara juga kena imbas. Pekerjaan saudara juga kena imbasnya, saudara. Walaupun saudara setia pagi sampai malam sembahyang, kapal saudara pasti terkena juga. Walaupun ada Yesus di dalam tapi ingatlah bahwa badai itu tidak akan menenggelamkan saudara. Sekali lagi katakan amin, saudara. Memang Yesus kan gak berjanji, ya saudara. If you walking with me, maka badai itu gak berani dekat. If you walking with me, maka angin itu jauh-jauh. Gak seperti itu saudara. Benar gak saudara? Tetap saudara, tapi yang pasti bahwa if you walking with Jesus, maka perahu saudara akan aman. Aman di tengah badai yang bergelora. Paham sampai di sini? Saudara tetap aman di tengah-tengah badai yang bergelora. Saudara, engkau pasti aman. Saya katakan dengan iman, engkau pasti aman. Saudara dan saya pasti aman di tengah-tengah badai yang bergelora. Kan ada lagu tuh ya, Everyday with Jesus tuh gimana sih? Jalan, walking with Jesus, walking every day, walking on the way. Saudara, terus jalannya sama Tuhan. Saya udah bilang, ketika engkau jalan sama Tuhan, ketika engkau everyday with Jesus, engkau memulai harimu with Jesus, dengan Tuhan, kau memulai usahamu dengan Tuhan, kau memulai rumah tanggamu dengan Tuhan, saudara. Saya udah bilang, every day in your life is a wonderful day. Setiap hari dalam hidupmu adalah hari yang menyenangkan, hari yang sangat indah, walaupun badai itu menerpa. Saudara, pernah saya sampaikan bahwa ada orang begitu stres mengalami ini. Saya bilang, sebenarnya tingkat stres lebih tinggi itu kami daripada kamu. Saya bilang, kamu punya pekerjaan, kenapa Anda harus stres? Mesti kami ini yang belum pasti ini, tapi kami memilih tetap percaya bahwa perahuku akan tetap aman karena ada Yesus di sini. Haleluya, nggak ada amin? Saudara, di sini ayat 37 tadi, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur. Ngapain ya ombak? Masuk ke dalam perahu. Saudara, menyembur masuk ke dalam perahu. Selain tadi taufan yang mengamuk, selain ada rasa panik, saudara bisa membayangkan ya itu. Saudara, rasa panik saudara, kenyamanannya terganggu. Tadinya duduk diam, kami pernah ke Pulau Seribu, duduk. Ketika ada ombak air masuk, saudara, pindah tempat, kenyamanannya terganggu, saudara. Saya punya beberapa pengalaman karena saya orang pulau, punya beberapa pengalaman. Pernah naik kapal pelni yang besar, pernah juga naik kapal kayu yang sedang-sedang saja, dan pernah naik perahu yang air laut saudara bisa pegang, saudara. Ketika udah oleng gini, gitu ya, saudara. Saudara bisa membayangkan itu panik, saudara. Kalau kita orang awam apalagi, saudara. Apalagi naik perahu ya, nggak ada pelampung, nggak ada pengaman, saudara ya. Pernah saya menyeberang dari Jailolo ke Ternate karena angin, saudara, kencang, kapal tuh gini, nggak balik-balik, balik gini lagi kiri,
udah gini balik lagi. Itu tuh nggak 1-2 kali, sudah terus-terusan, tapi dia giliran dia udah gini dia maju sedikit jadi nyampenya lama. Saudara, kami sudah disiapkan suruh pakai pelampung, saudara. Tapi ketika pakai pelampung, saudara malah panik. Jadi kapal itu malah gak karuan, saudara. Bersyukur sampai hari ini saya masih ada ya, saudara. Pasti panik, kenyamanan kita terganggu. Hari ini badai membuat kenyamananmu terganggu. Ingat ya, mujizat terjadi bukan di comfort zone. Mujizat terjadi bukan di zona yang nyaman. Justru zona bahaya, mujizat itu terjadi. Ketika bahaya menerpa kita, mujizat bisa terjadi. Mujizat pasti terjadi, asalkan ada Yesus. Amin, saudara. Saya sedang berpikir ya tadi pagi, saudara, yang berat itu sebenarnya bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya merasa yang berat itu ibu-ibu, saudara. Bapak-bapak tugasnya cuma cari duit ya. Habis cari duit mau dapat 1 juta sebulan, 5 juta sebulan, ya saya nggak tahu kepusingan mereka. Tapi kalau ibu-ibu yang ngaturnya susah. Saudara yang housewife, tulen, saudara ngatur ini bagaimana tanggalnya belum selesai. Padahal perasaan 3 bulan ini udah nggak beli lipstik karena aku udah pakai maskernya, nggak usah pakai lipstik. Saudara nggak beli lipstik, tapi kok masih kurang. Udah nggak ke salon, rambut dicat sendiri, ya rambut digunting sendiri, suruh teman gunting, saudara. Tapi kok masih kurang, udah ini dipangkas, masih aja kurang, itu badai, saudara. Tapi percaya ya, badai ini pasti berlalu, amin. Libatkan Tuhan, engkau sebagai ibu rumah tangga, libatkan Tuhan dalam hidup dan karirmu, amin saudara. Coba, mau aman di tengah badai? Syaratnya cuma satu, libatkan Tuhan dalam hidupmu, amin. Undang Yesus, sertakan Yesus, sama seperti perjamuan di Kana. Saudara, Yesus ada dalam bahteramu. Yesus berada dalam bahteramu bersama dengan engkau. Badai itu di luar. Angin itu di luar. Yesus itu di dalam sama-sama engkau. Jadi pasti engkau aman karena badai itu di luar. Saudara, intinya itu kan ada Yesus. Yesus harus ada dalam bahtera ekonomimu. Mau memulai hari, besok hari, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan aman. Amin saudara. Karena kalau ada Yesus, Yesus pasti do something. Itu yang selalu saya percaya. Ketika ada Yesus, Yesus pasti melakukan sesuatu. Walaupun gak saat itu. Coba lihat ayat yang ke-38. Kalau ada Yesus, Yesus pasti do something. Pasti lakukan sesuatu. Walaupun gak seketika. Walaupun gak saat itu. Ayat 38. Pada waktu itu coba saudara baca. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. sampai di situ. Angin badai tadi. Logikanya Yesus langsung buru-buru bangun dong, lakukan sesuatu. Yesus nggak langsung. Waktu perjamuan di Kana juga ibu Yesus datang, Yesus tuh mereka kekurangan anggur, habis anggurnya. Tuhan nggak langsung, oh iya, ya udah saya kesana bikin mujizat. Enggak. Tuhan bilang apa? Waktuku belum tiba. Suruh taat aja dulu. Makanya Ibu Maria bilang, ntar kalau Yesus suruh nih buyung-buyung nih keluarin. Yesus suruh masukin. Taat aja dulu. Saudara, Yesus pasti lakukan sesuatu walaupun tidak langsung, walaupun tidak satu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Pada waktu itu tuh pada waktu kapan? Ya pada waktu badai itu mengamuk. Pada waktu angin ribut itu benar-benar menerpa perahu mereka. Pada waktu kapan? Pada waktu air itu udah mulai masuk dan mereka harus mengeluarkan. Pada waktu kapan? Pada waktu mungkin mereka saling menyalahkan. Udah tahu petang, kenapa harus menyeberang? Kenapa harus berlayar? Pada waktu kapan Yesus tertidur? Pada waktu mereka sedang panik, sedang dalam bahaya menurut mereka. Saudara, Yesus tidur. Luar biasa, badai mengamuk, Yesus tidur. Orang pertama tidur waktu mengamuk itu Yesus. Yang kedua siapa? Yunus. Firman Tuhan katakan Yunus tidur dengan nyenyak. Ternyata orang yang lari dari panggilan Tuhan bisa tidur dengan enak juga, saudaranya. Yunus, cuma 2 orang ini, saudara ya. Haleluya, saudara. Waktu saya dikejar-kejar walaupun belum selesai, saya harus menghentikannya ya, saudara. Saudara, Yesus tetap berada dengan saudara dan perahu saudara. Pasti aman. Coba yang terakhir deh, saudara ya. Yang pertama, saudara, kalau mau aman, yang pertama libatkan Yesus. Yang kedua, saudara, berseru. Yesus tuh tertidur, Yesus tanda petik, Yesus pengen dibangunin. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Coba kita lihat ayat loncat saja ya.
Ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini tersirat seperti ini. Ketika engkau mengalami bahaya, ada aku di sini. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak percaya? Maka status saya kemarin ini saudara, ketika engkau khawatir, ketika engkau takut, itu berarti engkau gagal percaya. Saudara, ketika kita takut, takutan yang berlebihan, sama saya dan kita tidak percaya kapasitas Tuhan. Padahal kapasitas Tuhan kita itu luar biasa besarnya. Ayat terakhir, ayat 40, belum terakhir ya, masih ada 41 saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang yang tiap hari sama Tuhan, barang-barang Tuhan kemana saja, ternyata belum jaminan dia mengenal Tuhannya. Saudara, hari ini kenalilah Tuhan. Kenalilah Tuhanmu dengan benar. Dia adalah Tuhan yang perkasa, Dia adalah Tuhan yang kuat, Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Kenalilah Tuhanmu. Amin firman Tuhan.